Ya, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk dengan tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna menjadi sorotan. Istana pun buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya, Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan perwira muda TNI Polri dilantik Presiden Prabowo di Istana. Presiden menyinggung peran vital TNI Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka pada Rabu pagi. Presiden berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden mewanti-wanti para perwira remaja ini untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Terlebih, tanggung jawab berat para perwira remaja ini untuk membela negara dan bangsa. Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir. Sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Prof. Naim, dan Prof. Budiadi selaku tergugat
7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Dalam mediasi tersebut, penggugat ingin memastikan apakah tergugat benar-benar pihak yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi untuk pencalonan wali kota Solo hingga Presiden RI. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada dua lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budi Adi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya pisah lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut Rismon Syanipar tak layak jadi ahli di sidang ijazah Jokowi karena dulu sempat menjadi bagian dari tersangka. Sementara pengacara Joko Widodo Firman Pangaribuan mengatakan dalam persidangan hal terpenting adalah bisa membuktikan kebenaran. Jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti, sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian jadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini. Nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya. Udah lewat buku pesanan lagi. Ya nggak usah. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara. Udah JPU. Dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa. Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu. Sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini, persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tifa, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak, gitu loh. Pakar hukum pidana Erdianto Effendi menyebut Roy Suryo bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam kasus dugaan fitnah ijazah, terlepas ijazah tersebut asli atau palsu. Namun Roy bisa lolos dari jerat pidana jika bisa membuktikan bahwa tindakannya tersebut demi kepentingan umum. Yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah palsu atau tidak palsu dulu, itu yang nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi banyak orang yang Sebentar. Kalau pencemaran nama baik ya nggak bisa ditentukan kalau tidak ada palsu tidak palsu. Ya tunggu dulu. Oke, gimana maksud logikanya? Jadi gini, yang dilaporkan atau diadukan oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kalau dari dalam ijazah. pencemaran nama baik itu pasal 310 KUHP lama dan pasal 433 KUHP baru. Ini menyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum. Jadi yang dicela di situ adalah mengumumkan sesuatu yang dituduhkan itu. Misalnya saya dituduh selingkuh. Walaupun benar saya selingkuh, tapi ketika orang itu tidak punya hak, dia tidak punya kepentingan untuk menuding selingkuh. Menuding saya selingkuh, bukan menuding, mengumumkan kepada publik. Oke. Jadi letak ketercelaannya itu maka adalah termasuk pencemaran nama baik. Ya itu pencemaran nama baik. Oh, jadi gini.
Oke, saya ngerti. Ya. Jadi apakah ijazahnya asli atau palsu? Katakanlah memang benar asli. Ya? Benar palsu. Katakanlah memang benar palsu. Ya, Lalu Mas Roy mengumumkan itu teriak-teriak salah. soal palsu. Ya. Tapi Mas Roy nggak punya kepentingan untuk meneriakkan bahwa itu palsu, maka itu masuk pencemaran nama baik. Iya. Oke. Nah itu, Kalau memang itu gini. palsu ijazahnya mau ngapain lah? Tunggu dulu Mas Roy. 99,9%. Saya 3 jam nunggu Mas Roy. Oke, Saya jadi 3 jam. sekali lagi ini menarik ya. Kalau memang ijazahnya benar palsu, lalu Mas Roy menuding, Mas Roy dan kawan-kawan ya, menuding palsu, tapi tidak punya kepentingan apapun, maka itu masuk pasal pencemaran nama baik. Menurut Anda Dan betul? ancaman pidananya hanya 9 bulan. Tapi tenang dulu Mas Roy. Ada pasal 310 ayat 3 yang menyatakan bahwa kalau tuduhan itu, pengumuman itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, nah itu dianggap bukan penghinaan.